dengan ibadah online sebentar yuk. Yang pertama, untuk Mama dan Papa, mohon bimbingannya ya. Yang kedua, jangan lupa memakai baju rapi dan sopan. Yang ketiga, ikuti petunjuk dengan semangat ya. Yang keempat, jangan lupa ekspresinya saat menyanyi. Yang kelima, siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan. Selamat beribadah semuanya. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Kakak Yeli berharap adik-adik dalam kondisi yang sehat, tetap ceria, tetap semangat dan selalu bersukacita. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 33 bait 1, Tuhankulah Gembalaku. Adik-adik, kita akan berdoa, kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami pada hari ini. Tuhan Yesus, saat ini kami akan memulai ibadah kami, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Kitab Perjanjian Baru, Kitab Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 10. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa Ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintas daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberi Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub.
Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum," sebab muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minuman kepada seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Tema kita pada hari ini, berilah aku minum. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kamu pasti punya teman dan tetangga, bukan? Apakah kamu tahu mereka itu berasal dari suku mana saja? Wah, ternyata dari berbagai suku ya. Nah, mengapa kamu mau berteman dengan orang yang berbeda suku dengan kamu? Iya, betul. Karena mereka adalah sesama kita yang perlu dikasihi atau ditolong. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang Tuhan Yesus dan orang yang berbeda suku bangsa. Judulnya, Berikan Aku Minum. Bagaimana kisahnya? Mari kita dengarkan. Adik-adik yang terkasih, setelah menyelesaikan tugas di Yudea, Tuhan Yesus beserta murid-muridnya akan pulang kembali ke Galilea. Untuk sampai di Galilea, mereka harus melewati Samaria. Perjalanan Tuhan Yesus dan murid-muridnya sangat jauh dan melelahkan, karena hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Saat lelah, lapar dan haus, mereka harus berhenti berjalan dan singgah sejenak untuk beristirahat. Ketika mereka sampai di wilayah Samaria, tepatnya di daerah Sikar atau yang disebut Sikem, Tuhan Yesus memutuskan untuk beristirahat sejenak karena tahu bila murid-muridnya pasti sudah letih dan lapar. Sebab waktu telah menunjukkan sekitar jam 12 siang. Tuhan Yesus kemudian duduk di dekat sumur, sementara murid-muridnya pergi ke kota untuk membeli makanan. Sumur itu disebut Sumur Yakub, sebab daerah di mana sumur itu berada adalah daerah yang dahulu berhasil direbut Yakub dari musuhnya, yaitu bangsa Amori. Daerah itu kemudian diberikan Yakub kepada anaknya yang bernama Yusuf. Saat Tuhan Yesus sedang beristirahat, tiba-tiba datang seorang perempuan Samaria yang akan menimba air di sumur itu. Sumur adalah cara dan tempat yang digunakan orang untuk mendapatkan sumber air dengan cara menggali tanah sedalam beberapa meter sampai mata air ditemukan. Sumur di mana Tuhan Yesus beristirahat adalah sumur umum atau sumur yang digunakan oleh banyak orang di Samaria. Biasanya orang mengambil air di pagi dan sore hari. Setiap orang yang datang untuk mengambil air harus membawa timba sendiri. Timba adalah alat yang digunakan untuk mengambil air di dalam sumur yang diberi tali agak panjang sehingga dapat dimasukkan ke dalam sumur untuk mendapatkan air. Ketika melihat perempuan Samaria itu, Tuhan Yesus kemudian menyapanya dan berkata secara sopan, "Berilah aku minum." Perkataan itu diucapkan Tuhan Yesus untuk mulai berbicara dengan perempuan Samaria itu. Namun, perempuan itu kaget dan berkata, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?"
Perempuan itu berkata demikian sebab ia tahu jika Tuhan Yesus berasal dari bangsa Yahudi, sementara dirinya berasal dari bangsa Samaria. Bangsa Yahudi dan bangsa Samaria adalah dua bangsa yang berbeda dan saling bermusuhan. Bangsa Yahudi menganggap bangsa Samaria kafir karena banyak orang Samaria yang belum percaya kepada Tuhan dan menyembah berhala. Sementara bangsa Samaria menganggap orang Yahudi suka berbuat yang jahat. Walaupun kedua bangsa mereka berbeda dan bermusuhan, tetapi Tuhan Yesus tetap menunjukkan sikap yang baik dan tidak memusuhi perempuan Samaria itu. Perempuan Samaria itu pun akhirnya merasa senang dan tidak takut untuk berbicara dengan Tuhan Yesus. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di dunia ini banyak suku bangsa termasuk di Indonesia. Suku bangsa adalah sekelompok orang yang mempunyai kebiasaan atau cara hidup sendiri berdasarkan garis keturunan, bahasa, makanan, pakaian, agama, daerah atau wilayah, dan sebagainya yang tinggal atau hidup di satu bangsa atau negara. Negara kita memiliki lebih dari 1.000 suku bangsa, antara lain suku Gayo, suku Baduy, suku Bugis, suku Asmat, suku Toraja, suku Dayak, dan lain-lain. Orang-orang yang berasal dari suku tersebut sudah banyak yang merantau atau pindah dan tinggal di beberapa tempat di Indonesia. Sebab itu, baik di sekolah, di gereja, atau di rumah, kamu pasti selalu dapat melihat orang-orang yang berbeda suku denganmu. Jika kamu melihat teman atau tetanggamu di rumah punya kulit, cara bicara, rambut, agama, dan lain-lain yang berbeda denganmu, tetap tunjukkan sikap yang baik dan jangan membenci atau memusuhi mereka. Bertemanlah yang baik dan bantulah dengan tulus. Jika temanmu mendapat nilai rendah di sekolah, maka bantulah mereka belajar. Jika teman atau tetanggamu miskin atau sedang susah, berilah makanan atau pakaian atau peralatan sekolah yang tidak kamu gunakan lagi. Jika temanmu sedang beribadah, biarkanlah mereka beribadah sesuai agamanya dan bersikaplah tenang agar tidak mengganggu ibadah mereka. Jika kamu diberi makanan dari daerah atau kampung temanmu, terimalah dengan baik dan ucapkan terima kasih. Tuhanlah yang menjadikan banyak suku bangsa di dunia ini termasuk di Indonesia. Tuhan Yesus juga telah menunjukkan sikap mengasihi orang yang berbeda suku untuk kita contohi. Sebab itu, mari kita tunjukkan juga sikap kasih dan sikap hormat kepada sesama yang berbeda suku agar kita dapat hidup bersama dengan baik. Tuhan Yesus pasti menolong dan memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, setelah kita mendengarkan cerita tadi dan pastinya kalian sudah tahu ceritanya, sekarang waktunya kita akan memasuki kuis. Nah, perhatikan baik-baik apa kuisnya. Minggu ini kuis kita dilakukan dengan cara membuat kalimat dalam bahasa daerah kalian masing-masing. Kalimatnya, halo, apa kabar? Siapa namamu? Sekali lagi, halo, apa kabar? Siapa namamu? Nah, silakan kalian membuat kalimat itu dalam bahasa daerah kalian. Jangan lupa videokan dan kirim ke Kakak Layan paling lambat tanggal 25 hari Rabu. Adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Ada 3 cara untuk memberikan persembahan. Pertama, scan barcode. Kedua, transfer. Ketiga, adik-adik bisa langsung membawa ke gereja. Adik-adik, untuk mengiringi
persembahan kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 264, bait pertama, Tuhan betapa banyaknya. Adik-adik, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di tengah ibadah ini kami sudah boleh memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan berkenan memberkati apa yang sudah kami berikan agar dapat dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati semua adik-adik yang sudah boleh memberikan, kiranya mereka juga bisa memberikan hidup mereka untuk memuliakan nama Tuhan. Berdoa juga Tuhan bagi semua gereja Tuhan yang Tuhan pakai untuk melayani semua umat-Mu di dunia ini. Tuhan menolong sehingga semua gereja-gereja Tuhan dapat melayani dengan baik. Semua kakak layan yang Tuhan pakai untuk membimbing kami mengerti firman Tuhan, Tuhan memberkati mereka juga dalam kehidupannya. Juga berkati orang tua yang Tuhan berikan untuk membimbing anak-anak dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan menolong supaya mereka bisa bekerja dengan baik dan diberikan kekuatan kesehatan untuk melaksanakan tugas mereka masing-masing. Berdoa juga bagi semua anak-anak dalam pendidikan, dalam pergaulan, dan masa depan mereka. Tuhan tetap memberikan semangat, kekuatan, dan kesehatan yang baik agar mereka bisa melaksanakan tugas dan aktivitasnya dengan baik. Memberkati juga Tuhan semua orang-orang yang susah, orang-orang yang menderita, orang-orang yang sedang berduka. Tuhan tolong mereka semuanya. Bangsa dan negara kami ini juga Tuhan berkati, jauhkan dari segala hal-hal yang bisa memecah persatuan bangsa kami. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami akan menutup dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, warta pelkat kita pada hari ini, Kakak Yeli mau kasih tahu, minggu depan kita akan ibadah via YouTube ya. Jangan lupa. Adik-adik, ibadah kita akan berakhir. Kakak Yeli mau mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 213, bait pertama dan 4. Dengarlah panggilan Tuhan. Adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau boleh sertai ibadah kami hingga berakhirnya. Tuhan Yesus, biarlah ibadah kami ini boleh berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah berakhir. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus berkati.